Yung, tahu nggak kalau ada pendaki yang hilang 33 tahun lalu di Gunung Kerinci? Hilang selama 33 tahun. Belum tahu tuh, gimana ceritanya? Jadi ini adalah kisah dari seorang pendaki bernama Yuda Sentika. Yuda Sentika ini adalah siswa SMA 68 Jakarta yang berencana mendaki Gunung Kerinci pada tanggal 23 Juni 1990 bersama beberapa temannya yaitu Feby, Agus, Hardi, David, Saud, Tio, dan Indra. Sebelum mendaki, mereka ini mendatangi kepala desa setempat untuk meminta izin pendakian dan mencari informasi tentang pendakian Gunung Kerinci. Setelah itu, mereka melanjutkanlah pendakian ke puncak Gunung Kerinci. Nah, di hari kedua mereka ini mendaki, mereka memutuskan untuk berkemah dan bermalam di base camp 2 terlebih dahulu karena melihat cuaca yang nggak mendukung saat itu. Nah, besoknya di jam 3 subuh, mereka ini akhirnya melanjutkan perjalanan menuju puncak Kerinci. Yuda dan salah satu temannya ini berhasil sampai di puncak terlebih dahulu sebelum akhirnya disusul oleh teman-temannya yang lain. Nah, di puncak ini mereka ini memutuskan untuk berfoto-foto dan menikmati keindahan puncak Gunung Kerinci sebelum akhirnya memutuskan untuk turun dari sana. Nah, setelah mereka selesai berfoto, tiba-tiba Yuda ini pamit ke salah satu temannya kalau dia ini mau turun duluan karena kedinginan. Namun tiba-tiba seketika Yuda ini melempar tas ranselnya lalu berlari menuruni puncak Gunung Kerinci sendirian. Padahal Agus yang menjadi ketua rombongan di sana sempat memperingatkan si Yuda ini buat jangan turun sendirian dan tetap bareng sama rombongannya yang lain. Tapi Yuda ini kayak nggak dengerin dan tetap melanjutkan buat turun duluan. Nah, selang beberapa saat, rombongannya ini juga ikutan turun ke jalur yang Yuda itu lalui. Feby, salah satu rombongan yang ada di sana, tiba-tiba berhenti dan bertanya ke Agus, "Yuda kemana?" Sayangnya Agus dan yang lainnya pun juga nggak tahu keberadaan si Yuda ini. Saat itu cuaca juga sangat berkabut yang bahkan membuat jarak pandangan mereka ini terbatas. Nah, disinilah rombongan itu mulai ragu dengan jalur yang mereka lalui karena mengejar si Yuda tersebut. Sembari putus asa mereka ini terus memanggil nama si Yuda, tapi tetap aja nggak ada jawaban. Feby dan Agus akhirnya sadar kalau jalur yang mereka lalui itu ternyata salah. Akhirnya mereka ini mencobalah mencari jalan keluar lain. Dan sampai akhirnya si Feby ini menemukan jalur yang benar karena menemukan petunjuk botol air yang digantung di pohon saat mereka naik tadi. Nah, akhirnya di jalur yang benar tersebut sembari turun, Agus dan rombongannya ini selalu memanggil nama Yuda, tapi tetap nggak ada balasan. Cuman ada suara samar yang membalas panggilan mereka yang mereka sendiri pun nggak yakin itu suara Yuda atau cuma pantulan teriakan mereka saja. Singkatnya, Agus dan rombongannya ini berhasil sampai ke base camp 2 di jam 5 pagi. Dan akhirnya Feby dan salah satu temannya ini turun buat melapor ke kepala desa tentang hilangnya Yuda Sentika ini dan juga menghubungi kerabat yang ada di Jakarta. Sedangkan Agus dan yang lainnya ini dibantu sama pihak gabungan relawan mencoba kembali ke atas untuk mencari Yuda Sentika. Namun upaya pencarian itu sama sekali nggak membuahkan hasil. Mereka cuma bisa nemuin kupluk milik Yuda yang ditemukan di tempat mereka berpisah. Akhirnya karena kejadian itu, masyarakat setempat membangun sebuah tugu yang ada di sana untuk mengingat hilangnya Yuda Sentika di Gunung Kerinci. Ya ampun,